Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Sundel Bolong Wulan Setyaningrum. Saya ucapkan selamat mengikuti. Hari ini jam 2 siang, aku sudah mandi. Padahal biasanya aku mandi jam 5 sore. Hari ini aku mandi lebih awal karena ada acara yang sangat penting. Sebuah acara yang sudah lama aku nantikan. Hari ini aku akan melamar kekasihku yang bernama Wulan Setyaningrum. Aku dan Wulan sudah lama menjalin asmara, dan aku pun juga sudah begitu akrab dengan keluarganya Wulan. Mereka sudah hampir seperti keluargaku sendiri. Karena saking akrabnya diriku dengan mereka. Jadi aku anggap saja mungkin acara lamaran ini hanya sebagai acara seremonial saja. Karena dengan keakrabanku selama ini, tidak mungkin kalau mereka akan menolak lamaranku. Namun, ternyata kenyataan benar-benar berbeda dengan apa yang aku pikirkan. Keluarganya Wulan menolak lamaranku. Setelah kami menanyakan alasannya, ternyata mereka sudah memperhitungkan tanggal lahir kami, di mana weton kelahiranku dengan weton kelahirannya Wulan tidak ada kecocokan. Jika dilanjutkan, maka terjadi bencana kematian. Aku benar-benar sangat kecewa. Bagaimana mungkin keluarga Wulan yang kelihatannya akademis dan modern itu ternyata masih memegang teguh adat istiadat luhur. Dan ternyata Wulan pun juga lebih kecewa lagi. Dia menangis tiada henti. Karena melihat situasinya sudah tidak kondusif lagi, kami sekeluarga akhirnya pamit. Sejak saat itu aku merasakan dunia benar-benar gelap. Aku tidak mempunyai semangat lagi untuk hidup. Bahkan untuk mandi dan makan pun harus ibu yang membujukku. Apalagi aku sempat mendengar kabar kalau salah seorang pemuda dari kampung sebelah juga mulai mendekati Wulan. Pemuda ini bernama Sugeng. Sugeng ini memang sudah lama menaruh hati kepada Wulan. Namun ternyata Wulan lebih memilih diriku. Dan ketika dia mendengar lamaranku ditolak, Sugeng sepertinya mendapatkan celah untuk mendekati Wulan. Namun beberapa hari kemudian aku mendengar sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Aku mendengar kabar Wulan sekarat di rumah sakit. Dari kabar berita yang aku dengar, Wulan ternyata mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Namun untungnya ketahuan orang tuanya dan langsung dibawa ke rumah sakit dan nyawanya masih bisa tertolong. Karena kejadian itulah akhirnya kedua orang tua Wulan dengan terpaksa merestui hubungan kami. Jelas mereka takut kalau Wulan akan mengulangi lagi perbuatannya. Aku merasakan semangat hidupku mulai kembali. Aku seperti manusia yang diberi kesempatan kedua untuk hidup lagi. Wulan yang aku kira tidak bisa aku dampingi, sekarang aku mempunyai harapan besar untuk mempersuntingnya. Tentu saja, kenyataan ini membuat Sugeng sangat kecewa. Harapannya untuk mempersunting Wulan akhirnya kandas. Namun ternyata Sugeng tidak putus asa. Dia tetap memprovokasi keluarganya Wulan jika hubungan kami dilanjutkan, maka bencana besar siap menanti. Sebenarnya keluarga Wulan juga sependapat dengan Sugeng. Namun ketika mereka teringat Wulan pernah hampir menghabisi nyawanya sendiri, akhirnya mereka tidak mau mengambil risiko itu. Mereka tetap merestui hubungan kami berdua. Singkat cerita, kami pun menikah. Walaupun ada banyak pihak yang mengkhawatirkan ketidakcocokan weton kami berdua. Dan entah mungkin karena ketidakcocokan weton atau mungkin hanya kebetulan saja, pada waktu acara pernikahan kami, di dapur ada dua orang yang terguyur air panas ketika sedang memasak. Dua orang itu mengalami luka bakar yang sangat serius. Banyak yang mengkaitkan kejadian itu dengan ketidakcocokan wetonku dengan istriku.
Namun banyak pula yang membela aku kalau itu hanyalah kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan weton dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, di hari-hari berikutnya, kesialan dan bencana terus menyertai kehidupan kami. 2 bulan kemudian, ayahnya Wulan meninggal karena kecelakaan tertabrak bis di jalan raya. Dan belum genap 100 hari kematian ayahnya Wulan, giliran ayahku yang meninggal karena tersengat listrik. Banyak orang yang akhirnya menganggap semua bencana ini adalah karena ketidakcocokan weton kami. Apalagi Sugeng, dia seperti mendapatkan celah untuk menghancurkan hubungan kami berdua. Walaupun kami sudah menikah, ternyata Sugeng tetap menaruh harapan besar ingin mempersunting Wulan. Dia terus memprovokasi keluargaku dan keluarga Wulan agar kami berdua bercerai. Karena jika dilanjutkan, bencana yang lebih mengerikan akan terus datang. Namun, keluargaku dan keluarganya Wulan tetap menyerahkan keputusan kepada kami berdua. Dan aku pun tetap bersikukuh tidak akan menceraikan Wulan apapun itu yang terjadi. Karena sekarang kami sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Jika aku menceraikan Wulan, maka aku merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Karena aku tetap mempunyai prinsip, tidak mungkin Tuhan kalah dengan adat istiadat, weton, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Keteguhanku dalam mempertahankan perkawinan ternyata membuat Sugeng semakin gelap mata. Dia selalu menjelek-jelekkanku di hadapan semua orang kalau aku termasuk orang yang egois dan meremehkan adat istiadat leluhur. Pada suatu hari, aku dan Wulan berniat refreshing atau sekedar ingin menyegarkan pikiran. Kami berniat berwisata ke pegunungan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang menghadang mobil kami. Ada sekitar 10 orang lelaki tinggi besar, semuanya memakai topi dan masker. Mereka langsung membuka pintu mobilku secara paksa dan menarik istriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika aku hendak melawan, mereka mengacungkan belati tepat di lehernya istriku. Mereka pun akhirnya membawa Wulan entah kemana. Aku segera melaporkan kejadian ini ke polisi dan pihak kepolisi pun langsung melakukan olah TKP. Namun karena aku tidak bisa menunjukkan ciri-ciri pelaku secara akurat, mulai dari berapa nomor plat motor dan lain sebagainya, akhirnya polisi agak kesulitan juga mengusut kasus ini. Segala cara dan upaya sudah aku lakukan untuk mencari Wulan, mulai dari meminta bantuan teman-temanku, bahkan aku juga meminta bantuan dari banyak para dukun. Namun hasilnya sia-sia. 2 tahun sudah aku kehilangan Wulan. Entah sekarang dia masih hidup atau sudah mati, aku tidak tahu kabarnya. Pada suatu malam, tepatnya saat itu adalah malam bulan purnama, aku mendengar ada suara seseorang mengetuk pintu. Setelah aku buka pintu, ternyata yang datang adalah Wulan. Aku benar-benar hampir tak percaya dengan apa yang aku lihat. Antara terkejut, senang, bahagia, heran, dan takut, semuanya menjadi satu. Aku langsung memeluknya erat-erat. Namun, Wulan pun menanggapinya dengan datar-datar saja dan tidak terlalu banyak bicara. Bahkan ketika aku tanya selama ini dia kemana, dia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan kalau sekarang dia ingin tidur. Walaupun aku merasakan ada hal yang sangat aneh pada istriku, namun aku tetap merasa bahagia sekali dan mulai menemukan semangat hidup lagi. Aku tidak peduli walaupun sekarang Wulan menjadi sosok yang pendiam dan tidak terlalu banyak bicara. Tetapi aku tetap bahagia dan menerima dia apa adanya. Pada suatu hari, Sugeng datang bertamu ke rumahku. Ya memang, semenjak kejadian Wulan menghilang, entah mengapa tiba-tiba Sugeng bersikap sangat baik kepadaku dan kami pun menjadi teman yang sangat akrab. Hampir setiap hari kami berdua selalu ngobrol di warung kopi. Dan kali ini sepertinya Sugeng ingin mengajakku ke warung. Begitu Sugeng datang, langsung aku suruh masuk saja ke ruang tamu. Aku pun menyuruh Wulan untuk membuatkan minuman. Dan begitu Wulan menyuguhkan minuman itu di hadapan Sugeng, Sugeng berteriak sangat ketakutan sekali. Sepertinya dia melihat hantu yang sangat mengerikan.
Aku pun langsung keluar. "Ada apa, Sugeng?" tanyaku setengah berteriak. Sugeng mulutnya hanya bisa terenganga sambil menunjuk-nunjuk Wulan. Mungkin saking takutnya dia sampai tidak sanggup untuk berteriak. Akhirnya dia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan sepeda motornya di depan rumahku. Kabar Wulan telah kembali langsung menyebar. Orang-orang terdekat Wulan seperti teman-temannya dan keluarganya langsung berdatangan. Terlihat di raut wajah mereka kebahagiaan dan sukacita karena berjumpa kembali dengan orang yang mereka sayangi. Dan setelah Wulan bertemu dengan banyak orang itu, aku melihat Wulan sudah mulai bisa membuka diri dan mulai banyak tersenyum dan bicara seperti dulu. Dari hari ke hari, Wulan semakin normal. Dia mulai suka bercanda seperti dulu. Namun ada satu hal yang aku benar-benar sangat heran. Aku tidak pernah melihat Wulan berbelanja. Tapi setiap hari dia selalu bisa memasak masakan yang enak-enak. Dan tentu saja itu pasti mahal. Setiap kali aku memberikan uang belanja, dia selalu berkata kalau uang belanja kemarin masih ada. Bahkan mungkin sudah 3 bulan ini aku tidak memberikan uang belanja kepada Wulan. Karena setiap aku berikan uang belanja, dia selalu berkata uang belanja kemarin masih ada. Dan makanan-makanan yang enak dan mahal selalu tersaji setiap pagi, siang, dan malam. Walaupun aku benar-benar sangat penasaran dengan hal ini, tapi aku tidak berani menanyakannya. Aku takut Wulan tersinggung dan kembali menjadi pemurung. Dan ternyata bukan itu saja yang membuatku heran. Semenjak Wulan kembali, Sugeng benar-benar sama sekali tidak pernah datang lagi ke rumahku. Padahal dulu ketika Wulan menghilang, hampir setiap hari Sugeng datang ke rumahku. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Ada 2 mayat yang tergantung di pinggir jembatan. Kondisi kedua mayat ini sangat mengenaskan. Terlihat seperti baru saja diserang binatang buas, karena banyak sekali bagian tubuhnya yang sudah tidak utuh. Di sekujur tubuh mereka banyak sekali sayatan-sayatan seperti cakar binatang buas. Dan di kedua sisi leher mereka terdapat 2 gigitan yang sepertinya juga gigitan binatang buas. Kedua orang ini ternyata adalah anak buahnya Sugeng. Entahlah siapa yang melakukan aksi mengerikan ini. Aku segera pulang ke rumah. Sampai di rumah aku sangat terkejut sekali. Karena di ruang tamu banyak sekali berceceran cairan merah seperti darah. Dan baunya sangat amis sekali. Aku bergegas manggil-manggil istriku, namun tidak kunjung ada jawaban dari Wulan. Aku cari di seluruh penjuru rumah mulai dari kamar sampai dapur. Dan ketika sampai di dapur, aku mendapati sosok wanita bergaun putih dan rambutnya sangat panjang sampai ke pinggang. Dengan gemetar, aku bertanya, "Siapa kau? Dan sedang apa kau di sini?" tanyaku dengan terbata-bata. Sosok wanita itu tidak menjawab. Dia malah tertawa sangat mengerikan. Dan tiba-tiba berhembus angin yang sangat kencang yang menyebabkan rambut wanita itu tersibak. Begitu rambut wanita itu tersibak, terlihatlah punggung wanita itu berlubang dan mengeluarkan darah. Seluruh tubuhku terasa lemas saking takutnya karena melihat pemandangan itu. Bahkan untuk berteriak pun aku tidak sanggup. Dengan merangkak aku berusaha keluar dari rumahku sampai akhirnya aku benar-benar tidak sadarkan diri. Ketika aku sudah sadar kembali, aku mendapati diriku masih tergeletak di ruang tamu. Tiba-tiba aku mendengar ribut-ribut di luar. Dengan segera aku bangkit dan keluar rumah. Dan betapa terkejutnya diriku ketika di pinggir jalan di depan rumahku sudah bergantung 7 sosok mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua orang merasa bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Nasib ke-7 mayat itu tidak berbeda jauh dengan 2 mayat yang tergantung di pinggir jembatan. Kondisi mereka seperti tercabik-cabik binatang buas. Sejak saat itu, situasi di desaku mulai mencekam. Setiap malam tidak ada orang yang berani keluar. Namun pada suatu hari, pintu rumahku ada yang menggedor-gedor.
Dengan segera, aku membuka pintu dan aku melihat Sugeng datang bersama seorang kakek-kakek yang kalau aku nilai dari penampilannya, mungkin dia seorang dukun. Kakek-kakek ini rambutnya gondrong, memakai jubah hitam, dan membawa tongkat yang di ujungnya ada kepala tengkorak. "Ada apa, Sugeng? Kelihatannya kamu khawatir sekali," tanyaku bertubi-tubi kepada Sugeng. Sugeng tidak menjawab, tapi justru langsung masuk ke rumahku bersama kakek-kakek itu. "Mana istrimu?" tanya Sugeng setengah berteriak. Aku terkejut mendengar pertanyaannya. Dengan serta-merta, aku balik bertanya, "Memang ada apa dengan istriku? Untuk apa kau mencarinya?" Dengan melotot Sugeng berkata, "Ketahuilah, istrimu itu sekarang bukan manusia. Percayalah padaku." Refleks aku langsung menampar mulut Sugeng. "Jaga mulutmu, Sugeng. Walaupun sekarang kita berteman baik, tapi kamu tetap tidak pantas berkata seperti itu." Sang kakek-kakek yang dari tadi diam langsung menengahi perdebatan kami. "Sudahlah, begini saja. Panggil istrimu jika kamu tidak percaya." Kemudian aku manggil Wulan. Beberapa saat kemudian muncullah Wulan dan berdiri mematung di hadapan kami. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, kemudian dia minum. Namun tidak dia telan, tapi justru dia semburkan kepada Wulan istriku. Seketika itu juga Wulan langsung berteriak dan keluar asap yang mengepul. Dan beberapa saat kemudian yang tampak adalah sosok yang sangat mengerikan. Wulan istriku berubah menjadi sosok wanita berjubah putih, rambutnya panjang dan mukanya sangat pucat. Tiba-tiba mata sundel bolong penjelmaan Wulan itu menyala merah. Kelihatannya dia sangat marah sekali. Dia langsung terbang menerkam Sugeng dan kakek-kakek itu. Kedua orang itu dijambak rambutnya dan langsung dibawa terbang entah kemana. Aku langsung mengejar dan mengikuti kemana Wulan pergi. Sampai di suatu tempat, aku mendapati Sugeng dan kakek-kakek itu sudah tergantung dengan kondisi seperti mayat-mayat sebelumnya. Sugeng dan kakek-kakek itu mati dengan kondisi badan tercabik-cabik. Di sebelahnya aku lihat Wulan duduk diam tanpa bicara sepatah kata pun. Aku sendiri hanya bisa berdiri mematung memandanginya, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kemudian Wulan berbalik dan melangkah pergi. Terlihat dari punggungnya yang berlubang dan terus mengeluarkan darah. Aku terus mengikutinya. Lambat laun langkah Wulan semakin cepat dan seperti terbang, sehingga aku tidak bisa mengejarnya lagi. Namun dari jejak tetesan darah yang menetes dari punggungnya, aku tetap mengikuti. Sampai akhirnya jejak tetesan darah itu menuju sebuah rumah, atau lebih tepatnya gubuk di tengah hutan. Dengan hati-hati aku buka gubuk itu. Di dalamnya aku lihat Wulan sedang menangis di atas pangkuan seorang kakek-kakek. Ketika aku melangkah masuk, kakek itu memberi isyarat kepadaku agar aku tidak bicara sepatah kata pun. Aku pun menurutinya sambil memandangi Wulan yang terus menangis di dalam pangkuan sang kakek. Beberapa saat kemudian aku lihat Wulan mulai tertidur. Sang kakek itu menggendong Wulan dan membaringkannya di sebuah tikar pandam. Aku belum berani bicara sepatah kata pun sebelum kakek itu yang memulainya. Kulihat kakek itu seperti mencabut sesuatu dari kepala Wulan, dan tercabutlah sebuah paku yang sangat besar. Paku itu kemudian dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air kembang. Sang kakek terus merapalkan mantra, dan beberapa saat kemudian dia mengambil kembali paku itu dan menancapkannya ke kepalanya Wulan. Wulan masih tertidur sangat pulas. Kemudian sang kakek itu berkata, "Sebaiknya kamu mandi dulu, dan setelah mandi akan aku beritahukan semuanya." Aku pun menuruti kata kakek itu. Setelah aku mandi, aku duduk bersila di hadapan sang kakek.
Sang kakek itu bercerita kalau 2 tahun yang lalu, ketika dia sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, dia bertemu dengan sosok sundel bolong yang sedang menangis. Pada awalnya, sang sundel bolong itu sempat heran melihat sang kakek sama sekali tidak takut melihat penampakannya. Sang kakek itu malah bertanya, mengapa sundel bolong itu menangis. Akhirnya, sang sundel bolong itu menceritakan semuanya. Kalau dia dulu sebenarnya seorang wanita yang bernama Wulan yang dibunuh oleh seorang lelaki yang bernama Sugeng dan anak buahnya. Dia berkata sangat rindu dengan suaminya. Tapi dia tidak berani menemui sang suami dengan kondisinya seperti itu. Akhirnya sang kakek menolong sang sundel bolong itu dengan menancapkan sebuah paku yang sudah dicelupkan di air kembang yang telah disertai ritual-ritual semalam suntuk. Ketika paku itu menancap di kepala sundel bolong, lambat laun sundel bolong itu berubah menjadi manusia kembali. Setelah Wulan kembali menjadi manusia, dia baru berani menemuiku dan hidup denganku sampai sekarang, sampai akhirnya terjadi berbagai macam insiden yang mengerikan tadi. Kemudian sang kakek itu bertanya kepadaku, "Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Apakah kamu masih mau menerima istrimu yang sekarang sudah bukan manusia ini?" Aku menghela napas panjang. Dengan mantap aku menjawabnya, kalau aku masih sangat mencintai Wulan. Apapun kondisinya dan siapapun dia sekarang, aku tidak peduli. Yang penting aku bisa hidup bersamanya. Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba Wulan terbangun dari tidurnya dan dia langsung memelukku. "Benarkah Mas yang kamu katakan itu?" kata Wulan seolah tidak percaya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kepadanya. Sang kakek kemudian berkata, "Baiklah Wulan. Sekarang engkau sudah tahu sendiri kan kalau suamimu menerimamu apa adanya. Jadi kembalilah padanya dan jadilah istri yang berbakti." Wulan kemudian berterima kasih kepada sang kakek sambil tidak lupa mencium tangan sang kakek. Keesokan harinya kami pamit dan pulang ke rumah. Setelah kami pulang ke rumah, ternyata masalah belum selesai. Ketika Wulan menjadi sundel bolong dan membunuh Sugeng dan dukun kepercayaannya, ternyata anak buah Sugeng banyak yang menyaksikan dan mereka menyebarkan berita kalau Wulan adalah sesosok sundel bolong. Sejak saat itu aku dan Wulan mulai dikucilkan dan tidak ada seorang pun yang berani bertegur sapa dengan kami. Sampai akhirnya Wulan mengajakku untuk pindah ke kota untuk membuka lembaran hidup baru. Aku pun menyetujuinya dan kami pun berangkat ke kota dengan bekal seadanya. Sampai di kota aku mencoba mencari kontrakan, tapi ternyata semua kontrakan harganya sangat mahal. Dan aku merasa uangku tidaklah cukup. Namun ketika aku membuka dompetku, aku sangat terkejut sekali. Ternyata di dalam dompetku ada uang yang sangat banyak sekali. Akhirnya kami bisa tinggal di sebuah kontrakan yang lumayan sangat pantas. Di situ aku mengadu nasib dengan berjualan mie ayam. Dan ternyata di luar dugaanku, mie ayam yang aku jual ternyata sangat laris. Para pembeli banyak sekali yang berkata kalau mie ayamku sangat enak. Padahal aku sama sekali tidak punya pengalaman memasak mie ayam. Entah kenapa mereka begitu menyukainya. Sempat terlintas di hatiku, mungkin ini ada hubungannya dengan istriku yang bukan manusia sembarangan. Tapi aku tidak mau membahas itu lagi. Aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku sudah bisa membuka lembaran baru, bisa hidup bersama Wulan. Dan hari ini genap 5 tahun sudah pernikahan kami. Kami sudah dikaruniai seorang anak yang lucu. Dan walaupun aku sadar Wulan itu bukan manusia seutuhnya, tapi kami memiliki anak yang normal dan pintar. Dan kami sekeluarga bisa menjalani hidup normal selayaknya manusia pada umumnya. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.